Hai teman-teman, kami dari kelompok 11 Tugas Besar Fisika Material, Program Studi Teknik Fisika Institut Teknologi Sumatera. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai jurnal yang berjudul Sintesis Nanokomposit PANI Fe3O4 sebagai material RAM atau radar absorbing material. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama ada Dwi Maulidia, kedua ada Nanang Fadila, tiga ada Robianto, empat ada Saryanti Purba. Mari kita langsung masuk ke pembahasannya saja. Outline-nya kita bisa lihat ada latar belakang, bahan dan metode, pengertian RAM, pengertian nanokomposit, terus ada nanti hasil dan kesimpulan. Baik, kita masuk latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah berkembangnya teknologi penyerapan gelombang radar. Nah, setiap negara pasti akan menjaga wilayahnya dengan baik itu di darat, air, maupun udara. Nah, pada saat ini, sudah banyak dikembangkan teknologi penyerapan gelombang radar atau RAM pada setiap alutsista yang dimiliki suatu negara, khususnya negara maju. Salah satunya adalah pesawat jet. Kita bisa lihat dari gambar 1, merupakan gambar pesawat jet dengan pelapis RAM. Ketika pesawat jet tersebut telah dilapisi oleh suatu bahan penyerap gelombang mikro, maka pesawat tersebut tidak akan dapat terdeteksi oleh radar. Yang kedua, latar belakangnya adalah penggunaan material nanokomposit pada material radar absorbing material atau RAM. Ada beberapa bahan untuk pembuatan RAM, salah satunya adalah material nanokomposit. Pada jurnal sintesis nanokomposit PANI Fe3O4 sebagai penyerap magnetik pada gelombang mikro, digunakan material magnetik dan polimer konduktif sebagai material nanokompositnya. Selanjutnya kita akan membahas apa itu RAM atau radar absorbing material. RAM adalah material yang mampu melakukan penyadapan impedansi atau penyerap resonansi frekuensi alami. Jadi pada tahun 1930 itu dimulainya eksploitasi bahan penyerap radar setelah ditemukannya radar. Tahun 1936 di Belanda, RAM pertama kali dibuat dengan karbon hitam dan titanium oksida. Pada Perang Dunia Kedua, Jerman mengembangkan RAM berbahan wedge atau bubuk besi karbonil yang digunakan untuk kapal selam. Pada Perang Dunia Kedua juga, Amerika Serikat mengembangkan HARP atau HRP untuk cat anti radiasi halton. Pada tahun 1950, produksi RAM secara komersial dikenal dengan sebutan Stonex. Pada tahun 1960-1970, pengembangan RAM dengan bahan analog sirkuit mulai berkembang. Pada tahun 1980, proses desain RAM ditingkatkan dengan teknik optimasi. Nah, terakhir pada tahun 1990 hingga sekarang, pengoptimalan material, algoritma genetik dan pengembangan RAM seperti polimer dan komposit. Nah, untuk lebih mendefinisikan secara rinci, sebenarnya radar absorbing itu apa? Yang pertama itu komposit polimer yang diperkuat oleh serat karbon. Kedua, merupakan komposit polimer berbasis nanokarbon. Ketiga, merupakan RAM berbasis grafen. Empat, merupakan komposit polimer yang diperkuat oleh karbon. Selanjutnya, apa sih itu nanokomposit PANI Fe3O4? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, nanokomposit. Nanokomposit adalah struktur padat dengan dimensi berskala nanometer yang berulang pada jarak antar bentuk penyusun struktur yang berbeda. Bahan nanokomposit biasanya terdiri dari padatan anorganik yang mengandung komponen zat organik atau sebaliknya. Komposit merupakan kombinasi antara dua material atau lebih yang berbeda dan berlainan sifat, di mana material yang satu berfungsi sebagai komponen matriks atau bahan tingkat, sedangkan material lainnya berfungsi sebagai komponen pilar atau bahan pengisi. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu PANI atau polyanilin. PANI merupakan polimer konveksi dari keluarga polimer semi fleksibel dan memiliki konduktivitas listriknya yang tinggi. Nah, PANI ini sangat menarik karena sintesisnya yang sederhana dan bilangan oksidasinya ganda. Jika dibandingkan dengan polimer konduktif lainnya, maka PANI lebih mudah disintesis baik secara elektrokimia maupun secara kimianya. Selanjutnya, jadi jika nanokomposit PANI Fe3O4 itu
adalah berdasarkan karakteristik polimer Fani dan nanopartikel Fe34 dapat dikembangkan suatu nanokomposit Fani Fe3O4 yang mana nanopartikel Fe3O4 sebagai filler pada matriks Fani. Dengan menggabungkan Fe3O4 dengan material Fani sebagai material penyerap radar akan mampu meningkatkan daya serap material gelombang radar. Kita bisa lihat gambar 7 merupakan penggabungan nanopartikel Fe3O4 dengan polyanilin. Kita masuk ke bahan dan metode. Yang pertama, alat dan bahan. Dalam proses penelitian jurnal ini digunakan beberapa alat dan bahan. Alat-alatnya antara lain yang pertama ada hot plate magnetic stirrer, ada HS7 LCF meter, ada susceptibility meter, dan vector network analyzer. Sedangkan bahan-bahannya itu antara lain ada serbuk nanopartikel Fe3O4, alkohol 70%, asam klorida atau HCl, ada aquades, ada atom 97%, metanol 99%, amonium peroksidisulfat, dan monomer anilin. Oke, metode apa sih yang dipakai? Pembuatan serbuk Fani dilakukan dengan menggunakan metode polimerisasi oksidasi secara kimia. Metode oksidasi kimia merupakan metode sintesis yang sederhana pada ruang dan menghasilkan Fani dalam skala besar. Sintesis Fani yang dilakukan berdasarkan penelitian Pang tahun 2008 dan Prastiwi 2011 dengan cara mencampurkan 50 ml asam klorida HCl dengan 2 ml monomer anilin menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam. Nah, sementara itu, dalam waktu yang bersamaan, 6 gram amonium peroksidisulfat dilarutkan dengan 50 ml HCl dan diaduk selama 1 jam. Kedua larutan tersebut dicampurkan ke dalam satu wadah kimia, kemudian diaduk dan didiamkan selama 4 jam. Setelah itu didinginkan di dalam pendingin es selama 24 jam. Nah, reaksi setelah selesai ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna hijau. Kemudian endapan tersebut akan disaring dan dicuci dengan aquades, aseton, dan metanol masing-masing sebanyak 3 kali. Hasil endapan tersebut dikeringkan dalam oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 2 jam. Nanokomposit yang diperoleh dengan cara menambahkan nanopartikel Fe3O4 ke dalam serbuk Fani. Nah, komposisi Fani sebesar 1 gram untuk masing-masing sampel dengan penambahan nanopartikel sebanyak 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 gram. Nah, setelah Fani dicampurkan dengan Fe3O4, kemudian dikompaksi sehingga hasil akhir yang diperoleh berupa tablet dengan ketebalan 0,3 cm dan berdiameter 1,2 cm. Oke, dari metode yang digunakan tadi, maka diperoleh hasil sintesis nanokomposit Fani Fe3 sebagai penyerap pada gelombang mikro dengan sifat listrik pada nilai konduktivitas sampel lebih tinggi pada frekuensi 1000 Hz. Nah, sifat magnetik akan ditemui jika suseptibilitas magnet Fani tanpa penambahan Fe3O4 bernilai negatif. Sedangkan daya serapnya terhadap gelombang mikro, yaitu sampel yang memiliki nilai reflection loss optimum terdapat pada sampel B, yaitu Fani dengan penambahan Fe3O4 sebanyak 0,2 gram. Kemudian hasil dari variasi penambahan Fe3O4 pada paduan Fani Fe3O4 sebagai bahan penyerap gelombang mikro, karakteristik Fani dengan FTIR secara kualitatif Fani hasil sintesis berupa garam emeraldin relatif sama. Karakteristik Fe3O4 dengan XRD yaitu saat puncak-puncak karakteristik sesuai dengan bidang kristal berdasarkan referensi dan hasil menggunakan software replika didapatkan ukuran partikel 24,5 atau kurang lebih dari 0,7 nanometer. Karakteristik konduktivitas listrik dengan LCR meter, nilai konduktivitas meningkat seiring dengan penambahan massa Fe3O4. Karakteristik dengan SEM yaitu Fe3O4 mengandung elemen utama Fe dan O, sedangkan Fani mengandung C dan N. Karakteristik bahan dengan VNA berdasarkan nilai reflection loss dan koefisien
absorpsi didapatkan bahwa paduan dengan penambahan 0,2 gram Fe3O4 adalah material yang paling optimal menyerap gelombang mikro. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama ini merupakan dari jurnal Sintesis. Nilai konduktivitas Pani berada pada rentang sifat semikonduktor. Bahan semikonduktor itu sangat baik digunakan sebagai penyerap gelombang mikro. Ketika gelombang mikro mengenai lapisan material penyerap gelombang mikro, maka akan terbentuk medan listrik pada permukaan tersebut. Nah, secara teori, bahwa semakin besar kandungan mineral magnetik yang ditambahkan, maka suseptibilitas magnet juga akan semakin meningkat. Reflection loss dan koefisien absorpsi berbanding terbalik dengan daya serap terhadap gelombang mikro. Akan tetapi, tidak selamanya reflection loss sama dengan koefisien absorpsi, karena tidak semua gelombang mikro yang mengenai material tersebut diabsorpsi, tetapi juga ada yang ditransmisikan dan direfleksikan. Baik, yang kedua merupakan pembahasan dari jurnal variasi. Nah, dari jurnal variasi didapatkan bahwa uji spektroskopi FTIR bertujuan untuk melihat gugus fungsional sampel padi yang telah disintesis untuk meningkatkan tingkat oksidasi Pani. Salah satu ciri khas Pani pada kondisi konduktif berupa garam emeralding. Fe3O4 hasil sintesis teridentifikasi memiliki struktur kubik melalui analisis software replika. Ketika dilakukan pencampuran dengan sistem mekanik, mendapatkan hasil bahwa Pani dan Fe3O4 tersebar merata. Akan tetapi, ketika diberi tekanan, didapatkan bahwa adanya crack. Crack tersebut muncul akibat proses pemotongan sampel dan preparasi sampel akan diuji. Gelombang mikro yang merambat pada suatu medium yang tergantung pada polarisasi gelombang, geometri permukaan, sifat material, dan karakteristik relatif material, yaitu pemantulan, hamburan, pembiasan, dan penyerapan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari jurnal yang dianalisis diperoleh kesimpulan yang pertama, material nanokomposit merupakan Pani Fe3O4 merupakan salah satu material yang dapat dikembangkan sebagai material penyerap magnetik pada gelombang mikro. Kedua, suseptibilitas Pani bernilai negatif jika tidak ditambahkan nanopartikel Fe3O4, yang berarti bahwa material Pani bersifat ferromagnetik. Yang ketiga, koefisien absorpsi tidak memiliki hubungan linear terhadap penambahan Fe3O4. Reflection loss yang besar tidak selalu menunjukkan koefisien absorpsi yang tinggi. Dan yang keempat, terakhir, nilai konduktivitas meningkat seiring dengan penambahan massa Fe3O4. Nilai konduktivitas terdapat pada rentang semikonduktor, di mana bahan yang bersifat semikonduktor sangat baik digunakan sebagai penyerap gelombang mikro. Nah, teman-teman, sekian video presentasi singkat dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan kami tetap jaga kesehatan, gunakan masker jika harus keluar rumah, hindari keramaian, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Terima kasih.